Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Penguasa Tanah Jawa sudah muncul. Takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku. Agama Budi berdiri jadi satu. Demikian sepotong sumpah yang diucapkan oleh Sabdo Palon. Sosok Sabdo Palon dikenal dengan sumpahnya kembali lagi ke Tanah Jawa setelah 500 tahun sesudah kerajaan Majapahit hancur. Hal tersebut termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya yang ditulis oleh Ronggo Warsito. Sabdo Palon sendiri adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa Tanah Jawa. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon nagih janji, yang kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Pada ramalan Jayabaya di tahun 2023 ini merupakan salah satu tahun yang sangat mengerikan. Pasalnya Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon sangat dihormati oleh kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di Tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai punokawan Abdi Kinasi Prabu Brawijaya V. Benar bahwasanya Sabdo Palon dulunya adalah penasihat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir kerajaan Majapahit. Sabdo Palon dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya oleh pujangga Keraton Solo yaitu Ronggo Warsito. Dia penganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Terjadinya Sabdo Palon nagih janji tersebut dikisahkan pada suatu saat Brawijaya V memiliki keyakinan baru, yaitu dari Hindu-Buddha ke Islam. Hal tersebutlah yang menyebabkan Sabdo Palon murka dan kembali ke alamnya. Akan tetapi setelah 500 tahun Sabdo Palon akan kembali nagih janji. Ada banyak versi tentang sosok Sabdo Palon yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupu 4. Bersumpah akan muncul kembali sebagai pemomong Tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh, yaitu pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palon nagih janji jatuh pada tahun 2021 hingga 2023. Dilansir dari beberapa sumber menyatakan bahwa ramalan Jayabaya tentang Sabdo Palon nagih janji akan muncul di tahun 2023. Meletusnya Gunung Merapi adalah sebagai pertanda. Hal itu dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi kulo ndamel pratondo, pratondo tembayang mami hardi Merapi yang jebluk mili lahar. Lindu ping pitu sedino kaline banjir bandang, yang memiliki arti saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Di dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan juga akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami besar. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung, lelara ngombro-ngombro, injeng sugeng sore praloyo, yang artinya adalah akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang meninggal. Di dalam serat Dharma Gandul dikisahkan tidak terima Brawijaya digulingkan tentara kerajaan Demak pada tahun 1478. Meskipun sumber sejarah lain menyebut Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon akan datang memomong masyarakat Jawa
yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Bukan hanya itu saja, dalam ramalan Jangka Jayabaya, Sabdo Palon nagih janji akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia akan menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon di dalam ramalan Jangka Jayabaya. Akan tetapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu yang artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan juga sosial. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang akan terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Kedatangan Sabdo Palon setelah 500 tahun tersebut untuk memulihkan kejayaan Nusantara pada zamannya dahulu. Dan akan ada 5 tanda alam jelang kedatangan Sabdo Palon yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Salah satunya adalah rusaknya tanah Jawa. Rusaknya tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakat akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabdo Palon menjelang kedatangannya bahwa tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Akan terjadi juga kelaparan di mana-mana. Dikatakan oleh Sabdo Palon pada saat itu manusia akan bingung mencari makan. Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Dikatakan pula akan terjadi banjir besar di tanah Jawa. Ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai tengah, maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa. Sabdo Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta. Dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Tidak hanya itu, Sabdo Palon juga mengatakan akan terjadinya gempa bumi sebanyak 7 kali dalam sehari. Pada saat gempa itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke dalam tanah. Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah juga menjadi ancaman. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babad Majapahit yang menjadi tanda alam kedatangan Sabdo Palon, yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023 banyak disebut bahwa akan terjadi bencana alam. Bencana alam tersebutlah yang berkaitan dengan batu dan juga api. Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandito penasehat kerajaan Majapahit. Ia adalah penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Ada sebuah kejadian juga di mana Sabdo Palon bertarung dengan Syekh Subahir di tanah Jawa. Pertarungan tersebut terjadi selama 40 hari dan 40 malam. Sabdo Palon dan Syekh Subahir bertarung karena adanya pemasangan benda pusaka sebagai tumbal di puncak Gunung Tidar. Sabdo Palon yang tidak terima, akhirnya terjadilah pertarungan antara Syekh Subahir dengan Sabdo Palon. Selama pertarungan itu, Sabdo Palon akhirnya membuat perjanjian dengan Syekh Subahir. Perjanjian itu di mana jika Syekh Subahir melanggar, Sabdo Palon akan kembali ke Pulau Jawa untuk menagih janji. Beberapa ramalan Jayabaya telah terbukti pada beberapa dekade terakhir.
Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Bagi manusia Jawa yang masih memegang local wisdom, janji 500 tahun Sabdo Palon bisa diharfiahkan dengan banyak hal. Salah satunya adalah dengan kemunculan Satrio Piningit yang mungkin ada di dalam diri kita semua. Itulah sosok penguasa tanah Jawa yang sudah datang. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.